Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Mahendra Dalimunte, yang kedua Desi Yohana Sihaan, yang ketiga Royna Harahap, yang keempat Siti Fatimah Siregar. Di sini kami akan menjelaskan tentang kimia bahan alam. Pengertian bahan alam. Pengertian bahan alam secara harfiah yaitu sebagai bahan-bahan yang bersumber dari alam, seperti hasil budidaya pertanian, hasil perikanan darat dan laut, hasil hutan ataupun hasil tambang atau bahan mineral. Tetapi dalam bidang-bidang ilmu terkait kimia organik, farmasi, dan ilmu pangan, bahan alam pada umumnya mengacu pada metabolit-metabolit sekunder baik dalam bentuk sediaan kering, ekstrak, ataupun senyawa tunggal yang bersumber dari makhluk hidup. Dengan demikian, bahan alam itu dapat didefinisikan sebagai komponen atau substansi kimia yang merupakan metabolit sekunder yang dapat berupa komponen tunggal atau murni, hasil dari isolasi maupun yang masih berupa campuran komponen dalam bentuk ekstrak, sediaan kering dari bagian tertentu atau keseluruhan dari suatu organisme, baik tumbuhan, mikroba, ataupun hewan yang dieksplorasi dan dimanfaatkan karena efek farmakologis, efek terapi, antioksida, antibakteri, atau kemampuan sebagai bahan pewarna, penyedap, pengarum, serta pengikat, dan juga aktivitas biologis lainnya. Mungkin untuk materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan metabolit sekunder dan fitokimia. Metabolit sekunder merupakan komponen utama dari bahan alam. Metabolit sekunder dapat didefinisikan sebagai senyawa dengan berat molekul rendah yang ditemukan dalam jumlah minor pada organisme yang memproduksinya, karena tidak berfungsi sebagai komponen esensial dalam metabolisme atau penopang pokok dari kelangsungan hidup dari organisme tersebut, melainkan lebih berfungsi sebagai penunjang seperti agen pertahanan diri, perlawanan terhadap penyakit atau kondisi kritis, ataupun berperan sebagai hormon. Fitokimia, ada pula istilah fitokimia. Fitokimia adalah bahan-bahan atau senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan. Di dalam bidang kimia alam, di dalam bidang kimia bahan alam, fitokimia diartikan sebagai metabolit sekunder yang khusus dihasilkan oleh tumbuhan. Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa fitokimia adalah senyawa kimia non-nutrisi yang memiliki fungsi-fungsi proteksi atau pertahanan yang diproduksi di dalam sel tumbuhan. Kemudian, mari kita perhatikan gambar di samping ini. Ini merupakan jalur biosintesis yang menghasilkan metabolit sekunder. Metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui beberapa jalur biosintesis yang bersumber atau berawal dari metabolit primer hasil proses fotosintesis. Dapat kita lihat awal dari jalur ini adalah fotosintesis oleh metabolisme primer. Metabolisme primer ini ada lemak, karbohidrat, protein, dan klorofil. Kemudian menghasilkan metabolit sekunder, dan di sini ada beberapa senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh yang merupakan klasifikasi dari metabolit sekunder ini. Kemudian kita lanjutkan, ada metabolit sekunder, ada pula metabolit primer. Metabolit primer adalah molekul dengan berat molekul tinggi serta memiliki struktur yang relatif sama di setiap organisme. Seperti yang kita lihat di gambar tadi, contoh dari metabolit primer ini adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan asam nukleat. Metabolit primer juga merupakan bahan yang diproduksi oleh alam, tetapi secara umum tidak disebut sebagai bahan alam, namun lebih dekat sebagai nutrisi atau bahan pangan. Metabolit sekunder diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu terpenoid, fenolik, dan alkaloid. Flavonoid merupakan turunan dari senyawa fenolik. Golongan utama dari kelas flavonoid ini yaitu flavon, isoflavon, flavonon, kalkon, antosianin. Beberapa senyawa flavonoid ini memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antioksidan, dan antiinflamatori. Selanjutnya, untuk tentang klasifikasi metabolit sekunder ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Maka dapat disimpulkan
bahwa metabolit sekunder yang fungsi utamanya sebagai senyawa pertahanan pada tumbuhan merupakan sumber antioksidan alami yang mampu menangkal atau menghambat kerja radikal bebas di dalam tubuh. Kandungan kimia dalam bahan alam. Yang pertama, alkaloid. Senyawa alkaloid merupakan senyawa organik terbanyak ditemukan di alam. Hampir seluruh alkaloid berasal dari tumbuhan dan tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan. Alkaloid secara umum mengandung paling sedikit satu buah atom nitrogen yang bersifat basa dan merupakan bagian dari cincin heterosiklik. Kebanyakan alkaloid berbentuk padatan kristal dengan titik lembur tertentu atau mempunyai kristal dekomposisi. Yang kedua, terpenoida. Terpenoida adalah merupakan komponen-komponen tumbuhan yang mempunyai bau dan dapat diisolasi dari bahan nabati. Dengan penyulingan disebut sebagai minyak atsiri. Minyak atsiri yang berasal dari bunga pada awalnya dikenal dari penentuan struktur secara sederhana, yaitu dengan perbandingan atom hidrogen dan atom karbon dari suatu senyawa terpenoid, yaitu 8:5. Dan dengan perbandingan tersebut dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut adalah golongan terpenoid. Yang ketiga, steroida. Steroida terdiri atas beberapa kelompok senyawa dan pengelompokan ini didasarkan pada efek fisiologis yang diberikan oleh masing-masing senyawa. Kelompok-kelompok itu adalah sterol, asam-asam empedu, hormon seks, hormon adrenokortikoid, glikon kardiak, dan sapagogenin. Yang keempat, flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu produk metabolisme sekunder, yaitu metabolisme sekunder yang ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi dan mikroorganisme. Senyawa ini terdapat pada semua bagian tumbuhan tingkat tinggi termasuk daun, akar, kulit, kayu, bunga, buah, dan biji flavonoid. Bagi komponen yang mempunyai berat molekul rendah dan pada dasarnya merupakan phenylbenzofirones dengan berbagai variasi pada struktur dasarnya, yaitu 3 cincin utama yang saling melekat. Menurut ahli Markan 1988. Sekian. Baiklah, saya Rohina Harahap akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Siti Fatimah Siregar, yaitu pemanfaatan senyawa bahan alam. Peranan senyawa bahan alam bagi manusia tidak terlepas dari tinjauan sejarah kajian riset kimia bahan alam itu sendiri, yang telah sejak lama dilakukan oleh manusia. Carl Wilhelm Scheele merupakan ahli kimia pertama yang berhasil melakukan pemisahan atau isolasi senyawa kimia dari bahan alam seperti gliserol, asam-asam oksalat, laktat, tartarat, dan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang berhasil diisolasi oleh manusia. Selanjutnya didayagunakan sebagai bahan obat seperti morfin sebagai obat nyeri, kunin sebagai obat malaria, resepin sebagai obat penyakit tekanan darah tinggi, dan vincristin serta vinblastine sebagai obat kanker. Selain sebagai bahan obat, senyawa metabolit sekunder juga didayagunakan oleh manusia untuk menunjang kepentingan industri seperti industri kosmetik dan industri pembuatan pestisida dan insektida. Sebagai contoh yang mudah adalah bahan pewarna alami, yaitu produk pewarna yang dihasilkan dari proses isolasi ekstraksi ataupun pengeringan bagian tertentu di suatu bagian tumbuhan. Contoh pewarna alami dalam bentuk senyawa tunggal adalah berberin, sumber warna kuning yang dapat diisolasi dari beberapa tanaman seperti akar kuning. Ekstrak kunyit yang mengandung curcumidols juga dapat digunakan sebagai pewarna kuning dalam bentuk ekstrak. Selain juga memberikan efek farmakologi, selain itu serbuk cabai kering juga merupakan contoh pewarna merah dalam bentuk sediaan kering yang mengandung capsaicin sebagai bahan aktifnya yang juga memiliki efek farmakologi. Dari segi pemanfaatannya, bahan alam berbeda dengan bahan alam lainnya, seperti bahan pangan
di mana ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pokok, karbohidrat, lemak, protein, asam amino, atau produk perikanan, produk kerajinan, bahan tambang, produk minyak dan gas, dan lain-lain. Bahan alam tidak terbatas pada sumber-sumber organisme di darat saja, tapi juga dari organisme yang hidup di air. Sebagai contohnya, beberapa senyawa terpenoids, flavonoids, dan saponis juga telah diisolasi dari timun laut, memiliki berbagai macam efek farmakologi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika masih banyak kurangnya, kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.